Materi ini temanya mengenai model pengambilan keputusan. Yang digambar bukan foto saya ya, atau yang ditampilkan di orang di depan bukan saya. Sama sih, pakai kacamatanya, ada yang pakai jas, pakai dasi, tapi percayalah, itu bukan saya yang sedang kebingungan menentukan ya ataupun tidak dengan tanda checklist ataupun kali. Nah, bukan saya, dan ini kita kembali ke jalan yang benar, membahas tentang model pengambilan keputusan. Apa saja yang akan kita bahas di beberapa slide ke depan? Yang pertama, saya akan membahas mengenai rasionalitas pengambilan keputusan. Jadi ketika Anda membaca modul yang sudah saya bagikan di awal pertemuan, di pertemuan ini ada dua bab besar yang akan dibahas. Yang pertama adalah rasionalitas pengambilan keputusan. Di rasionalitas pengambilan keputusan ini yang dibahas adalah, emang gimana sih? Lantas bagaimana seorang pengambil keputusan memilih alternatif-alternatif yang ada? Bagaimana orang memutuskan dari berbagai opsi yang ada? Jawabannya adalah diperhatikan berdasarkan rasionalitas, juga berdasarkan model keputusan. Itu berdasarkan konsep modul ataupun materi. Jadi rasional nggak? Ini sesuai sama model keputusan yang sudah dipelajari secara teoritis nggak? Pertanyaannya kemudian, apa itu rasionalitas? Itu kan pertanyaan awal, makanya di kata itu saya kasih garis bawah. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas secara objektif itu apa? Bila keputusan itu bisa memaksimumkan nilai-nilai tertentu. Pernah saya bahas di perkuliahan saya yang lalu, orang kadang menjadi rancu apa itu subjektif atau apa itu objektif. Kadang ketika saya berkata bilang bahwa secara objektif, ada peserta dalam kelas saya bilang, Pak, apakah ada memang secara objektif? Bukankah semua subjektif? Maka jawaban saya adalah objektivitas. Objektivitas adalah ketika adanya suatu kesepakatan dari orang-orang. Jadi ada nilai subjektif dari orang-orang, dikumpulkan, ada benang merahnya untuk mencapai sebuah objektivitas bersama. Nah, sekarang gini rasional. Kan poinnya adalah rasional itu secara objektif bila dapat memaksimumkan nilai-nilai. Kita ambil contoh. Misalnya, kita dalam sudut pandang misal hukum pidana. Di hukum pidana adalah ketika adanya pembunuhan itu telah menghilangkan nyawa orang lain, maka untuk memaksimumkan nilai-nilai keadilan, maka orang yang membunuhnya diberikan hukuman, misalnya. Rasional, kasih hukuman, karena ada sebab akibat. Rasionalitas, kata kuncinya adalah ada tujuan yang tercapai. Menjadi rasional bila tujuan tercapai. Seandainya tujuan dari penegakan hukum tadi adalah keadilan atau kepastian hukum, maka oke, itu menjadi rasional. Mengapa dilakukan hukuman untuk pelaku? Apalagi kalau pembunuhan dengan contoh yang tadi direncanakan. Oke, kita tuh bahas rasionalitas. Ini bab kedua yang akan dibahas. Jadi bab ini memang tidak banyak slide ataupun materi yang akan disampaikan, tapi tolong ya, walaupun sedikit pahami dengan baik, jangan karena cuma sedikit doang. Yuk dipahami untuk wawasan dan juga untuk persiapan Anda untuk ujian. Jadi di yang kedua, orang mengambil keputusan selain karena rasionalitas, yaitu bagaimana model pengambilan keputusannya. Makanya saya gambarkan menjadi skema otak orang. Otak itu kan walaupun dalam sepersekian detik memutuskan atau beli dalam hal ini ya, melakukan pembelian dengan simbol tas, itu kan ada proses yang berjalan dulu sebenarnya. Secara lebih luas, ada model-model pengambilan keputusan. Model ekonomi itu maksudnya apa? MR sama dengan MC. Jadi itu bagaimana cost, dan R itu revenue. Jadi pendapatan ada pengeluaran. Maksudnya apa? Jadi bagi dalam model ekonomi itu bagaimana mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan sama atau seimbang dengan dengan cost yang pengeluaran yang dikeluarkan. Usaha, modal, untuk melakukan modal ada biaya-biaya, ada biaya produksi, katakan di situ. Lalu ada perkiraan bagaimana untuk mendapatkan maksimalisasi dari pendapatan. Itu model ekonomi. Bagaimana untuk memaksimalisasi dari pendapatan. Ya, maksimalisasi pendapatan seimbang dengan pengeluaran. Sedangkan saat berbicara mengenai model manusia administrasi, ini tidak berbicara seperti model yang sebelumnya, di mana ekonomi itu perlu maksimal. Sedangkan untuk manusia administrasi,
tanda kutip sekedar atau hanya mendapatkan profit. Makanya disebut ada kata kunci di sana, profit satisfaction. Satisfying. Tanda kutipnya hanya profit saja. Bedanya dengan model ekonomi adalah dengan maksimal. Lantas bagaimana dengan model manusia mobicentric? Kata kunci pada model tersebut adalah adanya perubahan. Manusia itu kan tumbuh dan berkembang. Artinya ketika kehidupan kita stagnan, tanda kutip begitu-begitu saja, belum ada perubahan, bisa jadi dikarenakan kurangnya harapan untuk menjalani kehidupan. Nah, itu perlu diwaspadai. Makanya dalam model manusia mobicentric ini ada yang perubahan, transformasi pada manusia ini. Berbicara mengenai model manusia organisasi, kata kunci pada model manusia organisasi adalah adanya teamwork, adanya orang-orang yang bekerja sama, ada orang-orang yang setia. Karena kerjasama itu kan berkaitan sama kesetiaan dengan komitmen dengan teamwork. Ketika berbicara mengenai model pengusaha baru, saya gambarkan orang yang berlari, ini ceritanya para pengusaha, maksud saya. Di mana ini para pengusaha ini melakukan kompetisi, berlaku kompetitif. Perlu diingat ataupun saya tegaskan bahwa namanya kompetisi kompetitif bukan semata-mata kita membandingkan dengan orang lain atau sebelah, karena manusia kan nggak pernah bisa dibandingkan karena memang berbeda, kapanpun nggak akan bisa sebanding. Maka ketika kita akan berbicara mengenai kompetisi ataupun kompetitif, kita melakukan perbandingan, kalaupun mau dibandingkan dengan diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah melakukan progres ataupun kemajuan dalam kehidupan kita. Bagaimana kemajuannya tergantung apa yang dicapai kan. Yang keenam adalah model sosial. Model sosial adalah biasanya yang berkaitan sama keluarga. Bagaimana orang tua biasanya ataupun ada orang tua yang melakukan keputusan berdasarkan emosional. Makanya saya kasih kata tanda cinta, maksudnya apa? Karena seringkali ada rasa cinta itu berkaitan sama emosi. Sehingga ketika cinta berlebih menjadi lebih emosional. Misalnya namanya emosi bukan hanya cinta ya. Kan banyak emosi sayang misalnya. Sayang, marah, itu kan bagian dari emosi. Ketika manusia memiliki emosi yang berujung pada rasa cinta ini, berkaitan emosinya kurang stabil, keputusan menjadi kurang realistis juga. Dianggap terlalu sayang, terlalu cinta kepada anaknya juga berprotektif, misal keputusannya. Anaknya nggak boleh kemana-mana, bergaul dengan siapa saja. Nah, itu memang perlu dicermati juga berbagai sebab akibat. Model pengambilan keputusan yang akan dibahas selanjutnya adalah preskriptif dan deskriptif. Preskriptif ini bagaimana ketika menjalani sebuah proses dalam pengambilan keputusan, itu ada evaluasi. Evaluasi untuk menjadi lebih baik. Sedangkan yang namanya deskriptif, bagaimana keputusan diambil berdasarkan kondisi apa adanya, dilihat dari realitas yang terjadi. Ya, begitu. Jadi bedanya ada evaluasi, satu lagi ya apa adanya saja. Ada persepsi yang lain dari deskriptif dari orang yang namanya Bells, mengemukakan ada 6 bagaimana model deskriptif. Saya bacakan saja ya. Bagaimana ada orientasi. Jadi awalnya itu 3 dulu nih, orientasi, evaluasi, pengawasan, dilanjutkan oleh langkah 3 bawahnya. Berbicara mengenai orientasi, bagaimana menentukan bagaimana sikap yang dihadapi. Sikapnya seperti apa? Evaluasi. Oke, sikap yang diambilnya gimana setelah dievaluasi. Lalu pengawasan. Setelah melakukan pengawasan, menghadapi situasi seperti itu apa yang harus dilakukan? Orientasi, evaluasi, pengawasan. Sehabis 3 itu, langkah yang bersangkutan dengan masalah pengambilan keputusan itu apa aja? Itu perlu dicermati. Bagaimana mengendalikan ketegangan yang timbul, gimana langkahnya? Kemudian mengintegrasikan. Itu model deskriptif. Yang terakhir di bab ini mengenai spiral mode. Dari model ini, spiral mode apa itu? Satu anggota jadi mengemukakan apa yang konsepnya, terus anggota lain nanti meresponnya setuju atau enggak. Kalau nggak setuju lalu seperti apa, direvisi atau bagaimana, sehingga nanti ada sebuah kesepahaman, ada sebuah kesepakatan. Baik, itu dia materi pertemuan saya dari hari ini. Terima kasih. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Boleh like, subscribe, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.